Ah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan surah Al-Fajr. Kita mengulang sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman, dan ayat setelahnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sekelompok manusia atau bahkan kebanyakan manusia mempunyai persepsi, mempunyai pandangan bahwa ukuran mulia atau hinanya seseorang itu kaitannya adalah atau ukurannya adalah harta. Semakin orang itu berharta, maka menurut mereka maka dia mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang disempitkan rezekinya, disempitkan hartanya, berarti dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mencela, ayat ini menegur, ayat ini menyalahkan orang yang punya pandangan seperti itu, bahwa hina atau mulianya seseorang dikaitkan dengan harta itu salah. Jadi, itu tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan dengan kata kalla, yang itu artinya sama sekali tidak benar. Kemudian kalau ayat tadi bicara tentang manusia secara umum, kemudian kata ganti yang digunakan adalah mereka. Jadi ada sekelompok manusia yang mereka punya anggapan, punya pandangan, kalau diluaskan hartanya berarti dimuliakan Allah. Kalau mereka melihat ada orang disempitkan hartanya berarti dihinakan oleh Allah. Yang awalnya menggunakan kata ganti mereka, tiba-tiba ayat berikutnya langsung berubah kata gantinya menjadi kalian. Kalla bal tukrimunal yatim. Ada nanti riwayat yang lain membaca kalla bal la yukrimunal yatim. Tetapi yang sedang kita bahas adalah Quran yang biasa kita baca. Dan ayat sebelumnya bicara tentang mereka manusia punya anggapan salah. Jadi kalau kita orang beriman, yang Al-Quran ini diturunkan kepada kita, kalau kita punya cara pandang menilai orang dia mulia atau tidak, ukurannya kok masih dengan ukuran harta, ukuran duniawi, berarti kita sama dengan mereka. Jadi kalau orang melihat orang lain, menganggap orang lain, memposisikan orang lain kok masih kaitannya dengan ukuran duniawi, berarti kita sama dengan mereka. Yang mereka ini kebanyakan adalah orang-orang kafir. Yang menariknya tadi, ayat setelahnya tiba-tiba langsung mengatakan, bukan menggunakan kata mereka lagi, tapi sudah kalian. Kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak demikian, kalian salah kalau kalian punya anggapan seperti kalimat pertama tadi. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Nah ini perubahan kata ganti seperti ini di Al-Quran banyak. Ini ayat rangkaiannya adalah tentang menegur, tentang mencela.
Di awal ada orang yang punya ucapan yang ucapannya salah, perkataannya salah tentang mulia dan hinanya seseorang. Ayat setelahnya langsung berubah menjadi kalian. Kalian tidak memuliakan anak yatim, dan juga kalian tidak saling mengajak, tidak saling memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Dan kalian juga senang makan harta warisan dengan cara makan yang buruk, semuanya diambil, semuanya diembat. Dan juga kalian cinta terhadap harta dengan kecintaan yang berlebihan, dengan kecintaan yang sangat-sangat besar. Jadi perubahan objek pembicaraan yang tadinya menggunakan kata ganti mereka berubah menjadi kalian. Ini secara tingkatan peringatannya meningkat, mencelanya, menegurnya meningkat. Kalau di awal tadi yang dibicarakan adalah pihak ketiga, orang ketiga, mereka yang bisa jadi mereka ini orang kafir, dan wajar kalau orang kafir punya anggapan yang keliru, punya anggapan yang salah, punya ucapan yang salah tentang kriteria mulia atau hina. Tapi kalau sampai anggapan itu ada di kalian, maka apa bedanya kalian dengan mereka? Jadi seolah-olah ayatnya berubah, yang tadinya mencela mereka menjadi mencela kita orang beriman yang menjadi objek dari pembicaraan ayat suci Al-Quran ini. Maka jangan sampai ini ada dalam diri kita. Jadi kalau tadi sebatas ucapan yang keliru, sekarang perbuatan yang keliru, perilaku yang keliru. Kalau tadi ucapan yang salah, berupa ucapan-ucapan yang salah, sekarang Allah Ta'ala merinci perbuatan yang keliru. Orang bisa jadi berkata salah, tapi perbuatannya benar bisa jadi. Tapi kalau orang perilakunya sudah salah, dia mau berkata benar sekalipun, tetap saja perkataan benarnya akan disalahkan. Bukankah Allah yang mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun? Sangat besar kemurkaan Allah ketika kalian berbuat berbeda dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi kalau ucapan salah kemudian perbuatannya benar masih mending. Yang dinilai adalah perbuatannya, yang dinilai adalah aksinya, perilakunya. Tapi kalau sudah perilaku salah, dia mau berkata kata-kata manis sekalipun, ucapan yang benar sekalipun, yang dinilai adalah perbuatannya, dan itu yang dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan akan mendapatkan celaan murka Allah, kabura maqtan tadi. Dan kemarin kita sudah sampaikan, seharusnya sifat-sifat ini tidak boleh ada dalam mayoritas atau komunitas orang beriman. Tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengatakan tentang kalian. Jadi tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin, bahkan kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur yang halal dengan yang haram. Kalian mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Kita coba jelaskan sedikit. La tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim kita tahu yaitu seorang anak yang belum mencapai usia balik, yang sudah tidak punya orang tuanya, tidak punya ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini adalah kalian tidak memuliakan anak yatim. Yang diminta adalah memuliakan, bukan sekedar kasihan kepada mereka, kemudian memberi makan mereka, kemudian dibiarkan. Yang penting kan saya sudah kasih makan mereka, ya sudah, terserah. Bukan itu yang Allah inginkan. Tetapi yang Allah inginkan, kalian memuliakan anak yatim. Sebagaimana kalian kalau punya tamu, kalian muliakan tamu kalian. Kan tidak mungkin kita punya tamu, orang datang kepada kita, kemudian kita kasih makan, udah ini makan, saya tinggal. Yang diminta bukan itu. Yang Allah minta dari kita terhadap anak yatim bukan sekedar hibah,
bukan sekedar punya rasa kasihan kemudian memberi makan setelah itu dibiarkan. Kan bukan begitu cara kita memuliakan tamu. Ada tamu datang, kita punya suguhan, kita beri suguhan dengan wajah yang ramah, dengan senyum, kemudian kita persilahkan dengan bahasa yang santun. Kalau perlu kita temani makan biar dia nyaman. Nah, itu kan bagian dari pemuliaan kita terhadap tamu. Itu yang Allah inginkan dari kita kepada anak yatim adalah memuliakan mereka, bukan sekedar kasihan. Kemudian yang ada efek dari kasihan itu, sudahlah saya beri, setelah itu ditelantarkan lagi, setelah itu dibiarkan lagi. Bukan itu yang Allah inginkan. Dan termasuk memuliakan anak yatim adalah menjaga harta mereka. Kalau ada anak yatim, orang tuanya meninggalkan warisan yang banyak, yang warisan ini belum bisa diberikan kepada mereka karena mereka belum bisa ngurus, belum bisa membelanjakan harta itu dengan benar, menggunakannya dengan baik, maka orang yang diamanai menjaga anak yatim ini, dia harus menjaga harta anak yatim, tidak boleh memakannya kecuali dengan cara yang baik. Yang itu nanti dijelaskan di dalam surah An-Nisa diantaranya. Kalau pengasuh anak yatim ini kaya, pengasuhnya kok kekurangan, maka dia boleh mengambil harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar, dengan cara yang lumrah. Jadi boleh ngambil sesuai dengan kebutuhannya. Oh, kebutuhan untuk anak yatim ini, oh saya juga butuh, ibaratnya untuk menjalankan mengasuh anak yatim itu saya juga butuh, maka dipersilahkan untuk mengambilnya, tapi ada kriterianya, yaitu sewajarnya atau sepatutnya. Tidak boleh menguasai kemudian mengambil semua harta anak yatim, tidak boleh. Bahkan nanti di ayat setelahnya kita tahu, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang menganiaya, sama saja dengan mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Jadi harta anak yatim harta yang panas. Nah, jadi jangan sampai harta yang panas, harta yang tidak nyaman ini kita masukkan ke dalam perut. Karena ini di masyarakat jahiliyah terjadi. Mereka, beberapa tokoh Quraisy ini punya kerabat yang yatim, ayahnya meninggalkan harta warisan, pengasuhnya ini kemudian menguasai harta anak yatim tersebut dan tidak memberikannya. Nah, nanti disebutkan di antara istilah ada Qudamah bin Mad'un. Qudamah bin Mad'un ini tadinya anak yatim, punya warisan, punya harta peninggalan ayahnya. Qudamah bin Mad'un ini dia diasuh oleh Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy, tokoh kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Begitu dia mengasuh Qudamah bin Mad'un ini, hartanya, harta anak yatim ini diambil semuanya, tidak diberikan haknya, tidak diberikan, tidak diserahkan harta yang menjadi haknya anak yatim ini. Jadi bagian dari memuliakan anak yatim adalah memberikan haknya secara penuh dan tidak mengambilnya, tidak menahan hartanya. Kapan harta itu diberikan, insyaallah Al-Quran memberikan panduannya dengan sangat detail. Dan kita lihat di sini di kisah ini bahwa mengasuh anak yatim itu lagi-lagi di masyarakat jahiliyah, bahkan jahiliyah sekalipun, tidak ada tuh mereka ditaruh di panti, di yayasan, tidak ada. Mengasuh anak yatim bahkan masyarakat jahiliyah, mereka akan diserahkan kepada kerabat terdekatnya, terutama dari jalur ayah, entah kakeknya, pamannya dan seterusnya. Jadi tidak ada ceritanya anak yatim kemudian dikumpulkan di satu tempat, didatangkan satu pengasuh untuk membina anak yatim tersebut, dananya nanti dicari bareng-bareng atau dia yang mikir nyari dana. Tidak ada seperti itu. Di bab penjelasan tentang Rasulullah yang yatim, bagaimana cara Allah menitipkan penjagaan Rasulullah ini kepada siapa, kemudian dilanjutkan siapa, itu adalah cara terbaik
untuk mengasuh atau menjaga anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mengajak, tidak saling mendorong, tidak saling memotivasi orang untuk memberi makan anak yatim. Pertama, kalau ngajak orang lain saja tidak bisa, kalau menggerakkan orang lain saja tidak bisa, jangan-jangan masalahnya di kita. Jadi kita nyuruh orang lain, kita ngajak orang lain, tapi kalau kalimat kita tidak punya bobot, bisa jadi masalahnya di kita. Jadi orang lain kok tidak tergerak dengan ajakan baik kita, orang lain kok tidak melakukan kebaikan yang kita serukan, bisa jadi masalahnya di kita, yaitu kita sendiri belum melakukannya. Begitu kita sendiri belum melakukannya, apa yang kita sampaikan menjadi tidak dianggap, tidak punya kekuatan, tidak punya bobot. Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang yang seperti ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian ngajak orang, kalian perintahkan orang untuk berbuat baik, sementara kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Harusnya ketika kita mengajak orang lain, mendorong orang lain, memotivasi orang lain untuk berbuat kebaikan, kita kerjakan dulu, kita lakukan dulu. Yang itu nanti dari ucapan yang kita keluarkan, Allah akan jadikan ucapan kita bisa jadi sama kalimatnya. Tetapi kalau kita sudah melakukannya lebih dulu, maka ucapan kita akan menjadi sangat berbobot. Itu yang pernah kita dapati di salah satu kisah di antaranya, kalau saya tidak salah Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau diminta oleh para budak untuk menyampaikan tema khutbah, yaitu tentang keutamaan memerdekakan budak agar para budak ini bisa merdeka. Jadi para budak ini request tema, yang tema ini nanti menguntungkan mereka, yaitu mereka minta Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala agar mengajak masyarakat, mendorong masyarakat untuk memerdekakan budak-budak mereka dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hasan Al-Basri mengiyakan. Jumat ditunggu, ternyata kok temanya berbeda. Jumat berikutnya ditunggu lagi, kok temanya belum muncul juga. Ditunggu sekian pekan loh, tema tentang memerdekakan budak kok belum disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Begitu sudah berlangsung beberapa waktu, baru tema itu dimunculkan tentang dorongan atau keutamaan memerdekakan budak. Maka perwakilan dari para budak yang menanti sudah sekian waktu, ternyata tema itu tidak kunjung disampaikan oleh Hasan Al-Basri, maka mereka bertanya, wahai Imam, wahai Al-Hasan, mengapa engkau tidak segera menyampaikan apa yang kami mintakan kepada engkau untuk disampaikan kepada masyarakat tentang keutamaan memerdekakan budak? Maka di antara yang beliau sampaikan adalah, aku tidak ingin mengajak orang lain, menyuruh orang lain sebelum aku melakukannya. Dan aku baru bisa menyampaikan kalimat itu setelah aku mampu membeli budak dan aku memerdekakannya. Jadi kalimatnya bisa jadi sama, ayat yang disampaikan bisa jadi sama, hadis yang diucapkan tidak berbeda. Tetapi yang menjadikan satu ucapan itu didengar oleh orang lain, kemudian menjadi penyemangat untuk berbuat baik, sementara kalimat yang sama diucapkan oleh orang yang berbeda, dan kalimat itu seolah-olah hanya menjadi angin lalu. Perbedaannya adalah apakah kalimat ini dijadikan oleh Allah berbobot atau tidak, memiliki kekuatan atau tidak. Dan yang membuat kalimat itu memiliki kekuatan ketika kita sampaikan kepada orang lain adalah kita lebih dahulu yang melaksanakan atau melakukannya. Jadi, dan kalian tidak saling mengajak orang lain. Kalau mengajak orang lain saja tidak bisa jadi karena kalian juga tidak melakukan amal mulia tersebut, yaitu memberi makan orang miskin. Kemudian yang menarik di
ayat ini lagi adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'amil miskin, makanan milik orang miskin. Jadi yang disebutkan di sini, kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makanannya orang miskin. Apa maksudnya? Nanti di ayat sebelumnya, di surah sebelumnya yang sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata it'am. Di surah Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Di surah Al-Balad menggunakan kata it'am. It'am itu adalah kata kerja, memberi makan. Memberi makan di waktu yang sulit, di waktu krisis yang sudah kita sampaikan. Kata masghubah itu menunjukkan kondisi lapar, kondisi sulit yang tingkatan kesulitannya paling berat. Sementara di ayat ini Allah Ta'ala tidak menggunakan kata it'am. Bunyi ayatnya bukan begini, wala tahadduna ala it'amil miskin, dan kalian tidak saling memotivasi untuk agar memberi makan. Tetapi yang disebutkan di sini adalah ta'amil miskin, makanannya orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kita berikan kepada orang miskin ini adalah haknya mereka, bukan harta kita, tapi haknya mereka yang Allah titipkan di dalam harta kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kepada mereka sebagai haknya. Jadi bedanya di sini menggunakan kata ta'am, makanan, bukan memberi makan, tapi makanannya orang miskin, makanannya milik orang miskin. Makanan ini adalah haknya mereka. Yang Allah titipkan bisa jadi di bagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi di dalam harta itu ada haknya orang miskin. Kalau sampai harta itu tidak kita keluarkan, berarti kan yang berbuat zalim adalah kita. Kenapa kita disebut berbuat zalim? Karena di dalam yang kita miliki itu Allah titipkan haknya orang lain, yang orang lain itu tidak bisa ngambil sendiri, tidak bisa mendapatkannya sendiri, karena dia tidak punya pekerjaan, atau dia punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Kita sudah sampaikan pengertian al-miskin, bahwa orang miskin itu orang yang bisa jadi dia tidak punya penghasilan memang, atau punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak bisa mengcover kebutuhan hariannya. Ini yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi tentang kisah pemilik perahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu-perahu itu adalah miliknya orang-orang miskin. Berarti orang miskin disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini dia punya perahu, dia punya pekerjaan sebagai nelayan, atau dia punya pekerjaan sebagai pemberi jasa transportasi dengan perahunya. Berarti kan dia punya pekerjaan. Nah, kok masih disebut miskin? Karena bisa jadi penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhan hariannya. Jadi yang menjadi poin penting di kita di sini adalah yang Allah dorong kepada kita adalah berikan haknya orang miskin, bahwa itu haknya mereka, bukan haknya kita, bukan harta kita yang Allah minta, tetapi kita punya sekian harta, dari sekian itu katakan 10%-nya, 5%-nya, atau bahkan 2,5%-nya saja itu adalah miliknya orang miskin yang Allah titipkan kepada kita. Jadi tunaikan hal itu. Kemudian yang ketiga, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara makan yang buruk. Semuanya diembat, semuanya diambil. Tidak peduli itu mana yang milik kalian, hak kalian, mana miliknya orang lain. Apakah itu jadi jatah kalian atau jatah saudara kalian atau jatah ahli waris kalian, kalian makan semuanya. Itu penafsiran yang pertama. Jadi memakan harta warisan dengan cara makan yang buruk, yaitu diambil semuanya, dicampur baurkan semuanya, adalah mengambil
jatah warisannya dia dan jatah warisannya ahli waris yang lain diambil semuanya. Itu Allah celah di sini. Atau penafsiran yang lain adalah kalian mengambil harta warisan itu padahal kalian tahu harta warisan itu sumbernya adalah sebagian halal, sebagian tidak halal. Jadi misalkan ada orang meninggal, pekerjaannya adalah pekerjaan yang dia punya dua pekerjaan, misalkan pekerjaan satu dari hasil jerih payahnya sendiri, dari hasil usaha halalnya, sementara pekerjaan yang kedua dia berprofesi mendapatkan gaji upah yang upah itu bisa jadi ada yang syubhat di situ. Kalau orang sudah tahu dari dua harta yang dikumpulkan oleh orang ini ada yang halal, ada yang syubhat, kemudian begitu dia meninggal padahal itu sudah jelas yang syubhat ini rekeningnya ini misalkan, oh yang halal hasil bisnisnya rekeningnya yang satu lagi, tetapi begitu dia meninggal semuanya dicampur jadi satu, baik hasil yang halal atau hasil yang tidak halal dicampur jadi satu. Ini termasuk yang dicela di ayat ini. Jadi bahasa gampangnya begini, kalau kita tahu misalkan orang tua kita, ya semoga tidak terjadi, usahanya atau hasil hartanya itu dulu pernah melakukan sesuatu yang usahanya haram, kemudian beliau bertobat, kemudian melakukan atau tidak mengambil kecuali yang halal saja. Kalau kita tahu di hartanya itu ada campuran yang halal dengan yang haram, kok itu tetap diambil dijadikan harta warisan, padahal di situ sudah jelas ini hasil usaha dulu ayah saya dan usahanya dulu adalah usaha yang haram. Sementara yang belakangan beberapa tahun terakhir beliau sudah bertobat, kemudian punya usaha yang 100% halal kalau boleh dibilang, maka kok sudah tahu ada yang halal dan haram kok tetap dicampur, dihitung jadi satu menjadi harta warisan. Maka ini yang dicela di ayat ini. Kalian memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan mana yang halal mana yang haram, sudah tahu bedanya tetap dicampur. Atau secara umumnya adalah yang dicela di sini adalah memakan harta tanpa peduli mau dia halal mau dia haram, yang penting itu harta sudah diambil. Itu yang dicela di ayat ini. Jadi mengambil hak orang lain, memakan sesuatu tanpa peduli dia halal atau haram. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian cinta kepada harta dengan kecintaan yang besar, dengan kecintaan yang banyak. Ini dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain, di antaranya di surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia itu kecintaannya kepada harta sangat-sangat berlebihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur, mencela manusia, cinta kepada harta adalah fitrah. Manusia cinta kepada harta di surah Al-Imran, di surah Al-Kahfi yang kita baca juga ada. Allah sebut harta sebagai zina, sebagai perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, yang di dalam situ ada harta benda yang Allah rinci. Itu harta disebut sebagai zina. Di ayat yang lain juga sama, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan. Artinya kalau orang hidup di dunia tidak punya harta, maka hidupnya tidak berwarna. Hidupnya suram. Karena Allah menyebut harta sebagai zina. Maka kita ambil harta itu, tapi harta yang halal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan sebutan kebaikan. Jadi Allah menyebut harta dengan sebutan sesuatu yang baik. Di ayat yang sebelum dibaca Ustaz Musa di sholat subuh tadi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian ketika kalian sudah merasa ajal kalian sudah dekat, sementara kalian punya harta yang kalian tinggalkan. In taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan kebaikan, maka jadikan kebaikan ini sebagai wasiat.
Kebaikan yang dimaksud di sini adalah harta. Karena yang bisa dijadikan wasiat adalah harta untuk dibagikan. Jadi Allah menyebut harta itu dengan kata khair, dengan kata kebaikan. Bahkan yang luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebut harta sebagai penegak kehidupan seseorang, sebagai penopang kehidupan seseorang. Artinya kalau orang hidup tidak punya harta, maka lambat laun dia akan roboh, dia akan jatuh. Di dalam surah An-Nisa juga kan, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kalian berikan harta kepada orang-orang yang belum lengkap akalnya, belum bisa membelanjakan menggunakan harta dengan baik. Jangan serahkan harta mereka. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Harta kalian jangan kalian berikan kepada anak-anak yang belum lengkap akalnya. Harta yang ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah jadikan untuk kalian sebagai penegak kehidupan. Jadi Allah sendiri yang menegaskan bahwa harta itu sebagai tiang yang menegakkan kehidupan seseorang. Jadi kalau orang hidup tidak punya harta, berarti dia tidak punya tiang penyangga yang kokoh. Kalau tidak punya tiang penyangga, bangunan yang tidak ada tiang penyangganya ya lambat laun pasti akan roboh. Tetapi yang dicela di sini adalah kalau kecintaan itu sudah berlebihan. Nah, itu yang dicela. Kalau suka harta itu fitrah, itu manusiawi. Bahkan aneh kalau ada orang hidup tidak suka harta, itu aneh. Tapi yang selalu dicela di Al-Quran di beberapa ayat ini adalah kecintaan yang berlebihan, sehingga merasa harta ini adalah segala-galanya yang harus dicari sebanyak-banyaknya. Begitu sudah didapatkan harus dijaga seketat-ketatnya, tidak boleh keluar, tidak boleh berkurang, tidak boleh habis. Nah, itu yang bahaya, yang dicela di ayat ini. Makanya kita sampaikan di sini beberapa kalimat. Cinta harta yang berlebihan itu hartanya akan menjadi sumber fitnah. Hartanya akan lambat laun melemahkan agamanya, lambat laun akan mengikis keyakinannya. Hartanya akan membuatnya malas beramal, membuatnya malas untuk berkarya, dan hartanya justru akan membuat dia cuma panjang angan-angannya. Sampai nanti mikir, saya pengen umur saya lebih panjang lagi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Nah, itu kata-kata orang kafir, orang ahli kitab Yahudi kan. Mereka berharap kalau mereka diberikan umur yang panjang sampai 1000 tahun. Jadi yang pengen punya umur panjang selalu berharap pengen dipanjangkan umurnya. Yu'ammar alfasanah itu adalah orang-orang yang dicela oleh Allah. Kemudian ini dalam hadis sahih Imam Bukhari disebutkan, anak Adam itu semakin bertambah usianya, maka semakin besar ambisinya terhadap dua hal. Ini nanti kita koreksi diri kita masing-masing, betul apa tidak? Karena kalau ini disampaikan di dalam hadis Bukhari mesti harusnya betul, tidak mungkin tidak. Jadi semakin seseorang itu bertambah usianya, maka ambisinya pada dua hal semakin besar. Pertama adalah ambisi kepada harta, ingin kecintaannya kepada harta, ingin punya harta banyak semakin besar. Apapun alasannya, kebutuhan semakin banyak, nanti masa depan anak-anak seperti apa, keluarga harus terjamin. Nah, itu kan bagian dari alasan-alasan, tapi Rasulullah menyebutkannya ambisinya terhadap harta akan semakin bertambah besar. Yang kedua, tulul umur. Dia ingin umurnya dibanyakin lagi, mau ditambah. Umurnya pengen dipanjangkan lagi. Saya nggak tahu ini betul apa salah, Pak. Karena umur saya belum dipanjangkan seperti yang lain. Jadi, tapi seharusnya kalimat ini betul. Ala kulli hal, sekali lagi tadi kita sampaikan cinta harta adalah fitrah. Yang dicela adalah ketika kecintaan itu berlebihan. Terus bagaimana kita memposisikannya? Ya, kita cari harta, kita jemput rezeki kita, kemudian
kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban dari harta kita tersebut. Oh, harta kita perlu dikeluarkan zakatnya, kita keluarkan. Oh, harta kita perlu disucikan dengan cara dikeluarkan sedekahnya, kita keluarkan, kita berikan. Oh, di dalam harta kita ada yang perlu kita abadikan, kita jadikan tabungan akhirat, ayo kita wakafkan. Dan Masya Allah kita tahu kan, wakaf itu tidak perlu dulu punya tanah sekian hektar. Wakaf itu hari ini Masya Allah dimudahkan, bisa dengan nominal harta yang paling kecil sekalipun, 50.000, 20.000, 100.000, itu sudah menjadi wakaf. Jadi kalau dulu kita ngertinya wakaf itu ya tanah, wakaf itu ya bangunan, wakaf itu ya sekolahan. Itu dulu kita pikirnya begitu, karena keterbatasan ilmu yang kita dapatkan. Dulu pikirnya wakaf itu adalah sesuatu yang besar, yang tidak bisa dipindah-pindah. Nah, itu yang kita ketahui. Tapi Masya Allah, seiring pengetahuan itu bertambah, kita jadi tahu bahwa wakaf itu bisa berupa uang tunai. Dan wakaf itu jumlahnya tidak pernah ada batasannya. Kalau zakat jelas ada batasannya, ada nisabnya, kan? Tapi wakaf tidak. Tidak perlu nunggu kita kaya dulu baru mau wakaf. Punya 50.000 loh, bisa jadi tabungan abadi, menjadi harta wakaf. Bisa dibelikan barang, kemudian barang itu misalkan contohnya, oh saya punya 50.000, saya belikan mushaf, saya wakafkan kepada tempat anak-anak menghafal Quran. Maka 50.000 yang jadi mushaf itu akan menjadi harta wakaf yang selama Quran itu dibaca, kita sudah meninggal, selama Quran itu masih dibaca, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Atau memang betul-betul berupa uang tunai, itu tidak masalah. Jadi tidak harus dibelikan menjadi benda, tapi berupa uang tunai sekalipun akan sudah bisa menjadi wakaf. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan. Dari mulai 1, 2, 3, 4 poin semuanya berkaitan dengan harta. Memberi makan, memuliakan anak yatim butuh harta. Memberikan makanannya orang miskin butuh harta. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan warisan juga ada harta di situ. Yang keempat cinta harta. Maka obat untuk agar kita bisa memposisikan harta ini di dalam diri kita dengan porsi yang semestinya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kecintaan itu memuncak. Maka Allah tegaskan di ayat selanjutnya ini nanti yang akan mengobati, akan meredam. Jangan sampai kita punya kecintaan kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Apa bunyi ayatnya insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.